Halo teman-teman Sobat Hunter, kembali lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah senapan angin, tapi hari ini saya ingin memberikan informasi berkaitan dengan beberapa pertanyaan berkualitas, pertanyaan terbaik dari salah satu Sobat Hunter yang kemarin itu masuk di channel YouTube-nya Pancasona Official menanyakan soal PSI atau tekanan angin, ya intinya tekanan angin pada unit senapan angin PCP, itu PCP bocap dan merata ya, pokoknya senapan angin PCP lah. Nah, hari ini akan saya bahas tuntas, ini dari salah satu subscriber atas nama Bapak Boni Hardian. Pertanyaannya ada 5 poin yang nanti kita akan simak videonya atau pembahasannya akan saya ulas detail di video ini bagi teman-teman yang suka atau mungkin teman-teman pengen nambahin nanti beberapa jawaban atas pertanyaan dari Bapak Hardian ya, yang hari ini saya tunjukkan di video. Silahkan tulis kolom komentar dan jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, sebelum saya membahas dan menjawab 5 pertanyaan dari Bapak Boni Hardian, di awal video saya ingin memberikan informasi yang kemarin cari atau tanya senapan angin PCP bocap Terminator dengan harga 2.600.000 dan ada paket promo full setnya dengan harga sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Jawabannya masih ready seperti yang sudah saya pegang ini. Ada yang warna coklat, ada yang warna full hitam. Nanti silahkan kalau ingin bertanya soal senapan angin tipe ini, mau lihat unitnya secara langsung, bisa video call, atau nanti pengen request item paket full setnya ada apa saja, ada nomor WA yang bisa teman-teman hubungi. Di jam kerja, ingat ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu, tanggal merah, kami libur. Oke, kita coba langsung saja masuk ke inti video. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas komentar terbaiknya. Ini dari Bapak Boni Hardian. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan 5 poin pertanyaan terbaik yang menurut saya pribadi ya. Itu mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter dan subscriber di episode sebelumnya. 5 poin ini langsung diringkas oleh Bapak Boni Hardian yang akan saya jawab di video hari ini. Oke? Pak Boni Hardian ini menyampaikan ada pertanyaan 5 poin. Yang poin pertama kita akan jawab dulu ya. Ini pertanyaan seperti ini. Untuk mencapai 2500 PSI, kira-kira butuh berapa kali pompa? Ini saya jawab ya. Tidak bisa dihitung berapa kali pompanya Pak, karena untuk tekanan angin yang masuk tidak stabil. Untuk ceknya bisa di manometer senapan angin atau di pompa. Nah, ini teman-teman yang sering tanya ya, Mas kira-kira untuk mencapai tekanan angin penuh pada unit senapan angin PCP itu kira-kira berapa kali pompa sih? Jawabannya tidak bisa diukur berapa kali pompanya. Soalnya kenapa? Pompa PCP pada umumnya dia menggunakan klep ukuran kecil. Kalau teman-teman menggunakan pompa PCP yang 3 stick, itu untuk klepnya kecil, prosesnya memang agak lama. Kalau teman-teman menggunakan pompa yang 4 stick itu sedikit lebih cepat. Walaupun untuk klepnya, sealnya klep untuk membawa angin pada pompa ke senapan angin itu rata-rata sebenarnya hampir sama. Cuma sistem kinerjanya yang 3 stick sampai yang 4 stick itu ada sedikit perbedaan. Ya lebih cepat yang 4 stick lah. Nah, kenapa saya jawab tidak bisa dihitung beberapa kali pompa? Karena memang tekanan angin yang masuk dibawa oleh klepnya pompa ini enggak stabil. Setiap tarikan contohnya seperti ini ya, sebagai contoh ya. Setiap tarikan masuk ke bawah, pertama dia bisa membawa tekanan angin sekitar 10-20 PSI. Berikutnya itu enggak sampai 10-20 PSI, pasti di bawahnya. Dan itu tidak bisa dihitung nanti jumlah totalnya beberapa kali pompakah untuk menghasilkan tekanan angin penuh pada unit senapan angin. Nah, jawaban yang tepat adalah kalau teman-teman mau cek tekanan anginnya pada senapan angin, itu bisa pada manometer yang terpasang pada unit senapan atau manometer yang ada di pompa itu sendiri. Jadi, itu ya teman-teman. Mungkin yang pemula
yang kemarin tanya berapa kali pompa kah untuk mencapai tekanan angin penuh pada unit senapan angin PCP, jawabannya tidak bisa dihitung pakai berapa kali pompa. Bisanya dihitung, bisanya dilihat itu pada manometer. Ingat, senapan angin PCP pada umumnya yang ada di Pancasona Official itu untuk tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Jangan sampai lebih kapasitas yang sudah dianjurkan dan jangan sampai sering kehabisan angin total. Oke ya, insya Allah poin pertama nanti sudah terjawab. Kalau teman-teman yang dirasa nonton video saya hari ini ada yang kurang puas, silakan bisa langsung menghubungi via WA. Atau mungkin teman-teman yang sudah ahli di bidang senapan angin pengen mau nambahi atau pengen mengkritik apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Di sini sifatnya kita belajar saling berbagi informasi supaya teman-teman yang pemula lebih mudah mendapatkan info yang valid soal senapan angin. Oke ya, lanjut. Yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 dari Bapak Boni Hardian. Jika sudah terisi misal 2300 PSI, apakah bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama? Jawabannya bisa ya. Yang nomor 2 ya. Jawabannya bisa, tapi saran kami untuk menyimpan jangka lama 3-4 minggu tanpa digunakan sama sekali, bisa diisi tekanan angin 1000 sampai 1500 PS saja supaya hasil tetap awet. Nah, ini ya, bagi teman-teman, senapan angin itu sebenarnya kalau disimpan lama itu harus wajib ada anginnya. Contoh kasus seperti ini. Kalau teman-teman pengen menyimpan senapan angin tipe PCP apapun ya, entah itu gejluk, uklik ataupun PCP, bisa rata-rata yang gejluk sama PCP ya, yang ada manometernya, itu kalau sama sekali tidak dipakai dalam waktu 3-4 minggu, katakanlah 1 bulan lebih lah, itu tidak dipakai sama sekali, itu harus wajib ada anginnya. Minimal tekanan anginnya itu 500 PSI sampai maksimalnya 1500 PSI. Kenapa tidak dianjurkan lebih dari 1500 PSI kalau tidak digunakan dalam jangka panjang, jangka lama ya? Itu jawabannya, tekanan angin yang ada di dalam tabung ya, itu kan kalau tekanan anginnya tinggi, katakanlah di atas 1500 PSI, itu untuk daya daya tekannya angin di dalam tabung itu besar sekali. Kalau teman-teman nggak pakai dalam waktu yang lama, itu nanti silnya bisa dalam jangkanya itu pecah, bocor akibatnya. Kalau semisal teman-teman nggak pakai ya cuma 1-2 hari, itu tidak jadi masalah tekanan angin berapapun. Tapi kalau lebih dari 3 minggu atau 4 minggu sama sekali tidak dipakai, disimpan ya, itu saran saya harus diisi standarnya 1000 sampai 1500 PSI. Itu untuk menjaga silnya tetap awet. Apakah boleh Mas diisi 2000 sampai 2500 PSI? Boleh-boleh saja. Tapi kalau menurut saya pribadi yang saya alami ya, itu untuk menjaga dan merawat silnya, sil ring O-nya dalam tabung itu tetap awet dalam penggunaan jangka panjang. Itu sih menurut saya pribadi. Kalau teman-teman ada yang mau nambahi silahkan tulis di kolom komentar. Oke ya. Lanjut untuk poin yang nomor 3. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Boni ya, yang nomor 3. Jika ingin disimpan dalam jangka waktu lama tidak digunakan, apakah angin yang sudah ada di dalam tabung bocap bisa dibuang? Jawabannya bisa dibuang ya. Tetapi disarankan kondisi senapan angin jangan sering kehabisan angin total. Nah, ini untuk menjawab yang nomor 3 ya, pertanyaan dari Bapak Hadian. Kalau tekanan angin di dalam tabung ini katakanlah ditinggal lama 1 bulan lebih, itu kan masih ada anginnya kan, itu bisa dibuang. Bisa. Anginnya itu fleksibel selama tidak ada kebocoran. Maksudnya tekanan angin yang ada di dalam tabung itu tetap ada sampai kapanpun selama unitnya itu normal, tidak ada kebocoran lewat beberapa seal atau komponen yang lain. Nah, tetapi saran saya kalau mau membuang itu boleh-boleh saja, jangan sampai kehabisan angin total sampai kosong. Kalau kehabisan angin total, biasanya kalau senapan angin PCP bocap, itu untuk memompa lagi itu agak susah. Karena dia menggunakan sistem valve, yang dimana biasanya per valvenya itu kalau terlalu keras, itu nanti untuk mompanya agak susah. Harus bisa mencapai 1000 PSI dulu, baru valvenya mau mengunci. Kalau enggak, anginnya itu keluar terus lewat laras. Sehingga ya memang agak susah kalau teman-teman nggak punya pompa yang
menggunakan mesin atau kompresor khusus untuk senapan angin. Kalau manual bisa, tapi agak capek nanti. Soalnya harus memburu kalau tekanan anginnya dia habis total, untuk pengisian awal sampai valvenya mau mengunci itu harus mencapai angka 1000 PSI ke atas. Kalau di bawah 1000 PSI ke bawah, pasti anginnya keluar terus lewat laras atau lewat area chamber. Itu pengalaman pribadi saya yang sering saya jumpai di lapangan. Kalau teman-teman mau nambahi, silahkan monggo terus kolom komentar. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan Bapak Boni Hardian yang nomor 4. Misal hanya untuk menembak cicak atau tokek, apakah bisa disetel tekanan anginnya agar tidak terlalu besar? Jawabannya bisa ya. Senapan angin tersebut untuk power bisa disetting besar kecilnya tergantung kebutuhan. Nah, jadi teman-teman yang pemula, rata-rata ya senapan angin PCP itu entah tabung yang kecil ataupun yang tabung besar, bocap seperti yang saya pegang atau yang ini. Semuanya ada settingan power yang menggunakan sistem drat bagian belakang nih. Nah, itu bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau mungkin dirasa jarak tempuh tembakannya tidak terlalu jauh atau buruannya kecil ya, sedang seperti cicak, tokek, tikus, dan lain sebagainya, itu bisa pakai power yang kecil sampai medium. Kalau untuk menumbangkan buruan-buruan besar sekelas biawak yang besar atau babi dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan settingan power yang agak besar, yang maksimal lah. Tapi ya ini satu paket teman-teman harus teman-teman pahami. Setiap semakin besar power senapan angin, itu tekanan angin juga cepat habis. Dan semakin kecil power senapan angin, itu tekanan angin di dalam tabung itu akan awet. Itu tergantung kebutuhan ya. Jadi teman-teman saya kembalikan, bebas teman-teman mau menggunakan settingan power yang besar atau kecil. Tergantung sasaran, tergantung momen, dan tergantung kebutuhan masing-masing. Oke, kalau teman-teman mau nambahi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Bapak Boni Hardian yang terakhir nomor 5. Selama ini banyak yang membahas maksimal PSI. Minimal berapa PSI agar mimis bisa berjalan? Nah, maksudnya seperti ini. Senapan angin kan ada tekanan angin batasan minimal tertentu untuk bisa mengeluarkan sebuah mimis. Nah, ini saya jawab nih. Untuk minimal sebenarnya relatif ya. Maksudnya tergantung setelan bawaan unit dan mimis apa yang dipakai, berat mimis juga berpengaruh. Nah, lebih mudahnya memahami seperti ini. Senapan angin apapun itu ya, itu ada settingan bawaan masing-masing setiap power yang dihasilkan. Tergantung pernya hammer atau per pemukul ya. Rata-rata senapan angin PC bocap yang ada di kami, Panasonic Official, itu untuk minimal tekanan angin yang bisa melontarkan mimis adalah sekitar 300 sampai 400 PSI. Itu minimalnya. Di bawah 300 sampai 400 PSI itu bisa, tapi kurang efektif ya, karena biasanya bobot mimis itu berbeda-beda. Makanya kalau mimis yang kecil, bobotnya ringan, itu akan lebih mudah untuk dilontarkan. Begitu juga sebaliknya, kalau bobot mimisnya itu agak berat, itu harus membutuhkan tekanan atau daya lontar yang besar. Sehingga dari teman-teman harus bisa memahami nih setiap bawaan senapan angin yang teman-teman miliki itu punya karakteristik yang berbeda-beda ya, tidak sama. Ada yang tekanan angin masih di 1000 PSI itu tidak bisa mengeluarkan mimis, itu ada. Ya tergantung mimis yang teman-teman pakai aja. Karena setiap senapan angin, saya ulangi lagi, punya ciri khas tersendiri, tidak sama. Kalau teman-teman membandingkan PCP bocap dengan senapan angin PCP Jawara Mouser atau senapan angin Ruger, Terminator dan sebagainya, itu pasti ada perbedaan dari segi daya atau power untuk melontarkan sebuah mimis pada unit senapan angin. Jadi itu yang harus teman-teman waspadai. Oke. Nah, jadi ini 5 pertanyaan dari Bapak Boni Hardian. Sudah saya jawab, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terakhir saya berikan kesimpulan dari 5 poin yang disampaikan oleh Bapak Hardian ini ya, sebenarnya kembali lagi ke satu skill yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama
itu jadwal terbang harus diperbanyak. Minimal kalau pemula, teman-teman sering coba senapan angin yang teman-teman miliki. Soalnya kenapa? Skill utama pengguna itu adalah yang paling grade-nya atas sendiri ya. Senapan angin bagus, unitnya sangat luar biasa keren, akurasi mantap, power dahsyat, tapi kalau skill penggunanya itu masih minim, ya hasilnya kurang memuaskan. Sebaliknya, kalau skill penggunanya itu bagus, ya luar biasa profesional, unitnya sederhana, terus untuk unitnya tidak begitu bagus, ya tidak begitu maksimal, tapi kalau sudah di tangan yang tepat, skill penggunanya oke, bisa menghasilkan akurasi atau power hasil akhir yang sangat luar biasa, jempolnya ini loh. Oke, jadi teman-teman harus menguasai satu skill itu. Ya mungkin kalau punya senapan angin apa, itu coba gali dulu kira-kira karakteristik senapan angin tersebut seperti apa. Kalau dirasa bingung, bisa bergabung di setiap komunitas atau di grup-grup Facebook yang banyak sekali bermunculan. Soalnya kenapa? Informasi ini bisa teman-teman gali dimanapun ya, di sosial media seperti Instagram, Facebook, di YouTube, itu banyak sekali yang membahas soal senapan angin. Tapi kalau lebih mudahnya, memang harus ada mentor khusus yang langsung terjun di lapangan, supaya teman-teman lebih paham dan lebih mudah belajar soal senapan angin. Itu informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak, siapa ini tadi? Untuk Bapak Hardian ya, Bapak Boni Hardian sudah memberikan 5 pertanyaan terbaik ya soal senapan angin. Bagi teman-teman yang pengen komentarnya diulas, silahkan tulis kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas terbaik ya. Nanti kita akan pilih, kita akan share juga di channel YouTube-nya Panyasunah Official supaya teman-teman yang lain yang menonton ada tambahan informasi soal senapan angin. Oke, untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panyasunah Official. Sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Yang pengen order masih siap dilayani. Yang pengen berkomentar, bertanya, silahkan tulis kolom komentar atau bisa langsung video call di jam kerja. Siap dibantu.